Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Sejarah munculnya azan sebagai penanda sholat dan mimpi dua sahabat Rasulullah. Azan merupakan penanda waktu sholat untuk umat Islam di seluruh dunia. Seseorang yang mengumandangkan azan disebut muazin. Beberapa orang mungkin belum mengetahui sejarah awal mula munculnya azan sebagai penanda sholat. Oleh sebab itu, Merdeka.com akan menjelaskan sejarah munculnya azan sebagai penanda sholat dan mimpi dua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencari cara untuk memberitahukan waktu sholat. Dilansir dari islam.nu.or.id, diketahui munculnya azan sebagai penanda waktu sholat bermula ketika Nabi Muhammad berkeinginan mencari cara dalam memberitahukan waktu sholat. Tetapi beliau belum juga menemukan cara tersebut. Nabi Muhammad berkeinginan untuk mencari cara dalam memberitahukan waktu sholat, namun beliau belum juga menemukannya. Kata seorang sahabat, Abdullah bin Zaid, dikutip dari islam.nu.or.id. Sebelumnya umat Islam sholat tanpa ada penanda. Pada mulanya ketika masa-masa awal di Madinah, umat Islam berkumpul di masjid untuk menunggu datangnya waktu sholat. Tetapi ketika waktu sholat tiba, tak seorang pun yang memberitahukannya. Para umat Islam langsung sholat tanpa adanya penanda sebelumnya, seperti seolah sudah saling mengetahui. Sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberi beberapa usulan. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya agama Islam, banyak sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal jauh dari masjid. Sementara lainnya mempunyai kesibukan yang bertambah sehingga tak bisa menunggu waktu sholat di masjid. Melihat hal tersebut, beberapa sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lantas memberikan usulan untuk membuat penanda waktu sholat. Dengan adanya penanda waktu sholat, umat Islam yang rumahnya jauh dari masjid atau yang memiliki kesibukan akan tetap menjalankan sholat tepat waktu. Semua usulan ditolak. Beragam ide untuk penanda waktu sholat diusulkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari lonceng seperti orang Nasrani, trompet seperti orang Yahudi, hingga menyalakan api yang tinggi agar umat Islam yang rumahnya jauh dari masjid dapat melihatnya. Tetapi semua usulan tersebut ditolak oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi Abdullah bin Zaid. Mengutip dari Syiah Nabawi, Ibnu Hisham 2018, diketahui seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid menghadap pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bercerita bahwa dia baru saja bermimpi melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpinya tersebut, Abdullah bin Zaid didatangi oleh seorang berjubah hijau yang membawa lonceng. Abdullah bin Zaid berniat membeli lonceng miliki seorang berjubah hijau tersebut untuk memanggil orang-orang agar sholat. Tetapi seseorang yang berjubah tersebut memberikan saran padanya untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat tiba. Serangkaian kalimat azan yang dimaksud yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu alla ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Hayyalas sholah, Hayyalas sholah, Hayyalal falah, Hayyalal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan La ilaha illallah. Mimpi Umar bin Khattab. Mendengar cerita tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lantas meminta Abdullah bin Zaid untuk mengajari Bilal bin Rabah cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, sahabat Nabi Umar bin Khattab yang sedang berada di rumah mendengarnya.
Umar bin Khattab kemudian segera menemui Nabi Muhammad SAW dan menceritakan bahwa dirinya pun bermimpi tentang hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid. Umar bin Khattab bermimpi azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu tentang azan. Melansir dari islam.nu.id, dalam satu riwayat, Nabi Muhammad SAW disebutkan telah mendapat wahyu tentang azan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW membenarkan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Zaid. Sejak saat itu, azan resmi dijadikan penanda masuknya waktu sholat untuk umat Islam. Menurut pendapat yang lebih sahih, azan pertama kali disyariatkan di kota Madinah di tahun pertama Hijriah. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.